Ini kisahku sendiri. Sebenarnya, kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu dan masih sangat membekas. Bagaimana tidak? Kisah ini menyangkut nyawa anakku yang kala itu masih berusia 3 bulan. 10 tahun yang lalu, aku dan anakku masih tinggal di rumahnya ayahnya yang kini sudah menjadi mantan suamiku. Usianya kala itu baru 3 bulan. Kami tinggal di sebuah desa di suatu tempat. Lingkungan tempat tinggal kami memang terkenal dengan banyaknya orang yang menguasai ilmu hitam. Namun, aku selalu bersikap seolah tidak tahu apa-apa jika bertemu dengan mereka. Hari-hariku saat hamil dan saat anakku bayi bisa dibilang membuatku terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Namun, kejadian satu ini sudah keterlaluan. Mantan suamiku adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan anakku menjadi anak pertama dan cucu pertama baik di keluarganya maupun di keluargaku. Dalam kepercayaan Bali, anak laki-laki pertama yang sekaligus cucu pertama adalah sasaran empuk dari orang-orang yang belajar ilmu hitam. Mendapatkan jiwa anak ini akan meningkatkan level ilmu mereka. Apalagi anakku terlahir dalam keadaan melik atau memiliki bakat spiritual atau indigo kearifan lokal Bali. Saat anakku baru lahir dan dibawa pulang, ia selalu menangis saat memasuki waktu maghrib. Dia menangis sampai tengah malam, lalu akan berhenti saat subuh atau dini hari saat ayam mulai berkokok. Hal itu membuatku resah dan sempat membawanya ke dokter. Namun ternyata semuanya normal. Ayahku pun membelikan sebuah alat pemutar mantram Gayatri nonstop yang niatnya meredakan tangis anakku. Mantram Gayatri adalah sebuah mantra yang sangat kuat dalam agama Hindu. Bisa juga untuk mengusir hal-hal negatif di sekitar kita. Sayangnya, hal tersebut tidak membantu banyak. Anakku tetap menangis di malam hari. Lalu ayahku membawakan potongan jaring nelayan juga ekor ikan pari yang sudah dikeringkan yang dia dapat dari temannya untuk diletakkan di atas pintu. Kata ayah, semua itu dipercaya bisa menangkal kekuatan negatif yang ingin mengganggu anakku. Bukan hanya itu, aku juga harus mencampur garam krosok dengan abu jelaga lalu menaburkannya ke sekeliling rumah menjelang maghrib. Sejak semua itu aku lakukan, anakku mulai tenang tiap malamnya. Waktu itu anakku berusia sekitar 3 bulan saat seorang kerabat yang tinggal di depan rumah meninggal dunia. Karena masih kerabat, beberapa anggota keluarganya masih sering keluar masuk rumahku untuk meminjam barang-barang yang akan digunakan dalam upacara ngaben. Aku merasa risih, namun tidak bisa berbuat banyak karena masih kerabat. Aku merasa risih karena tidak baik jika masuk ke rumah orang yang punya bayi sembarangan, apalagi ada yang meninggal di rumah orang itu. Orang Bali percaya ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin memasuki atau mengunjungi rumah orang yang memiliki anak bayi. Contohnya, masuk dapur terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan dengan bersih. Karena kalau hal-hal di atas tidak dilakukan, bisa saja ada energi negatif yang mengikuti. Karena saat itu anggota keluargaku tidak ada yang protes, jadi mau gimana lagi, aku hanya diam saja. Sampai pada suatu hari, anakku sudah gelisah dan tidak tenang dari siang hari. Dia yang masih bayi tidak mau diletakkan di atas kasur, dan dia hanya mau digendong. Aku yang harus melayat ke rumah kerabat yang meninggal itu bersama ayah, ibu, dan mertuaku meninggalkan anakku dan dijaga oleh tante dan ayahnya. Aku merasa tidak tenang saat berada di lokasi melayat. Pikiranku tidak mau lepas dari kondisi anakku yang saat itu memang sedang tidak baik-baik saja. Tidak lama, adik iparku menelpon, memberitahu bahwa anakku tidak berhenti menangis. Jadi, mau tidak mau aku harus pulang. Dan sesampainya di rumah, aku tidak langsung mengambil bayiku. Aku segera menuju dapur dan mengambil air dari sana menggunakan centong lalu menyiramkannya ke atas genteng beberapa kali,
barulah membasuh wajah dan tubuhku dengan air tersebut. Orang Bali percaya ritual itu dilakukan setelah datang dari tempat orang meninggal atau kuburan, agar aura negatif atau makhluk jahat tidak ikut masuk ke rumah. Setelah melakukan ritual tersebut, barulah aku mandi, mengganti pakaian, lalu menenangkan anakku yang sedang menangis tidak henti. Segala sesuatu sudah kulakukan. Memberinya susu, mengurut perutnya, karena mungkin saja dia merasa badannya tidak nyaman. Namun tidak berhasil juga. Tangisnya semakin kencang, sampai aku mendapatkan penglihatan. Dalam pikiranku, terlintas wajah seorang wanita yang aku tahu memang memiliki ilmu hitam. Aku bergegas meminta ayah, ibu, dan mantan suamiku untuk membawa anakku ke tempat seorang dukun atau penyembuh yang rumahnya tidak jauh dan masih merupakan kerabat keluarga mantan suamiku. Aku tahu dukun itu bisa membantuku karena dialah yang membantuku tetap selamat selama kehamilan. Saat itu, anakku digendong oleh ibuku, sementara aku menyiapkan susu dan pakaian. Tangis anakku sungguh menyayat hati. Dia sudah menangis sangat lama dan tidak mau minum susu atau apapun. Hatiku terasa dicabik-cabik dan membuat fokusku berantakan. Tangisnya berhenti. Matanya putih semua, cepetan, teriak ibuku histeris. Ibu dan ayahku segera menaiki motor. Benar saja, tangisan anakku berhenti. Aku malah menjadi semakin takut. Bagaimana kalau anakku meninggal? Aku bergegas menuju motor. Saat hendak mengambil motor, langkahku terhenti sesaat. Kakiku rasanya ingin melangkah ke arah rumah orang yang tadi terlintas di pikiranku. Rasanya aku sangat ingin membunuh orang tersebut. Dan napasku naik turun. Sudah, jangan urusi orang itu. Urus dulu anakmu, napasnya berhenti ini, teriak ayahku. Mantan suamiku menarik tanganku, lalu kami bergegas menaiki motor dan mengikuti laju motor ayah dan ibuku. Ibu mertua dan juga salah satu temanku mengikuti di belakang kami. Aku mendengar tangis anakku lagi saat keluar dari gang yang membuat hatiku merasa sedikit lega. Anakku masih hidup. Rumah Balian yang kami datangi hanya berjarak 2 gang dari rumah. Beliau adalah seorang wanita dan sepertinya sudah tahu kalau kami akan datang. Beliau sudah menyiapkan sarana ritual untuk menolong anakku. Aduh, kok dibiarkan sampai jadi gini? Katanya Iba. Bagaimana ini Mbah? Tanya ibuku. Belum sempat Jero Balian memberikan keterangan, terdengar teriakan dari Ngurah. Ngurah kesurupan leluhur yang mendiami pura tempat Jero Balian tersebut. Aku lupa tepatnya yang dikatakan saat itu karena keadaanku sedang takut. Namun kurang lebih leluhur dalam tubuh Ngurah berkata, anakku diganggu oleh seseorang yang memiliki ilmu hitam. Dia bisa masuk ke rumahku dan mengganggu anakku karena mengikuti kerabat yang meminjam barang untuk keperluan ngaben. Kerabat tersebut memasuki rumahku dengan seenaknya tanpa mematuhi aturan tak tertulis atau kebiasaan orang Bali yang sedang memiliki bayi. Makanya, ilmu dari orang tersebut bisa masuk. Seperti yang aku bilang, ada kebiasaan dan aturan yang tidak tertulis bagi rumah yang memiliki bayi dan juga orang yang akan berkunjung. Selain pencegahan masuknya virus dari sisi medis, namun juga dari sisi mistis. Suasana di tempat Jero Balian sangat mencekam saat itu. Seingatku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam, memandangi anakku yang sudah tidur dengan tenang setelah ritual dan diperciki air suci. Saat itu, Jero Balian mengingatkanku untuk kuat dan selalu tenang, karena aku adalah tameng anakku. Dia akan selalu diincar oleh orang-orang berilmu itu, dan hanya aku yang bisa menjaganya. Aku tidak boleh lengah, juga harus selalu ingat meminta perlindungan Tuhan dan leluhur. Karena suasana yang tidak kondusif di rumah mantan suamiku, akhirnya aku dan anakku tinggal di rumah orang tuaku. Kami tinggal di sana sekitar 6 bulan. Saat tinggal di rumah orang tuaku, anakku tidak pernah lagi menangis di malam hari. Dia selalu tenang. Cerita ini diambil dari sebuah thread Twitter bernama @putridurga. Demikianlah cerita mistis dan mengerikan yang menimpa keluarga kecilnya.
sebagaimana rasa seorang orang tua, terutama ibu yang sangat menyayangi anaknya. Semoga dari kisah ini kita mendapat pelajaran untuk selalu menjaga dan mengawasi keluarga, terutama anak-anak kita nanti. Terima kasih.